Selamat sore semuanya, selamat sore Bu Ervi. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 izin untuk melakukan presentasi mengenai topik yaitu Scaling State Valuation. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Intan Sansia dengan NIM 031 sebagai presentator ketiga. Ada rekan saya Nima Dewa Yuni dengan NIM 001 sebagai presentator pertama. Selanjutnya ada Nikadek Krisna Prawira Dewi dengan NIM 015 sebagai presentator kedua. Dan yang terakhir ada Indah Pramarani dengan NIM 024 sebagai presentator keempat. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memulai presentasi pertama mengenai scaling stage startup. Jadi, tahapan sebuah startup adalah diantaranya scale atau scaling, atau tumbuh dengan lebih mengembangkan basis pelanggan, penawaran, dan perusahaan sendiri. Pada tahap ini, yang dapat dimulai pada tahun kedua hingga ketiga dan berlangsung selama bertahun-tahun. Pada tahap scaling adalah tentang membuat model bisnis dan merancang organisasi dengan cara yang mudah, disesuaikan untuk menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, dan menghindari titik macet tanpa menambah banyak biaya atau sumber daya tambahan di sepanjang pengembangan. Next. Dalam tahap pendanaan itu ada beberapa seri. Yang pertama itu ada seri A. Seri A ini dimulai ketika bisnis atau startup sudah memiliki produk tetap dan pengguna dalam jumlah tertentu. Ini adalah tahapan bagi para pendiri startup untuk membangun model bisnis yang tepat dan mengembangkan produknya. Jumlah dana pada putaran seri A tergantung dari potensi dan kemampuan bisnis startup itu sendiri. Rata-rata kisarannya sebesar 10 miliar hingga 33 miliar rupiah. Dana tersebut biasanya berasal dari beberapa investor sekaligus. Next. Selanjutnya ada tahapan pendanaan seri B. Pendanaan seri B ini diberikan kepada bisnis startup yang sudah mengalami peningkatan market share dan scaling, mampu bertahan di antara para kompetitor, serta memiliki tim yang berkualitas tinggi. Jumlah pendanaan pada tahapan ini berkisar antara 22 miliar hingga 80 miliar rupiah. Namun belum ada perusahaan startup di Indonesia yang mampu menyerap angka tersebut. Ini disebabkan karena jumlah pengguna yang ada belum dapat menghasilkan keuntungan sesuai dengan permintaan investor. Next. Lalu ada tahapan pendanaan seri C, yaitu saat suatu perusahaan mencapai tahapan pendanaan seri C, artinya perusahaan tersebut telah sepenuhnya matang. Model bisnis yang digunakan bekerja secara efektif, jumlah pengguna terus meningkat, dan perusahaan mampu melakukan akuisisi. Angka pendanaan seri C dapat menyentuh puluhan hingga ratusan juta dolar. Investor pada tahap ini terdiri venture kapitalis tingkat lanjut, perusahaan swasta, hingga bank. Lalu tahapan pendanaan IPO ini adalah tahapan ketika suatu perusahaan menawarkan sahamnya kepada masyarakat untuk pertama kali. Investor utama, bahkan satu-satunya pada tahap ini adalah masyarakat yang berminat membeli saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang tercapai pada tahap IPO ini telah memiliki kondisi finansial yang stabil. Tata kelola perusahaan juga telah berjalan dengan baik, hasil akhirnya perusahaan yang mampu tumbuh lebih besar dengan pasar yang berkembang. Next. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai faktor-faktor penilaian akan dijelaskan oleh Prawira. Kepada Prawira, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penilaian. Di sini ada dua faktor penilaian. Yang pertama ada faktor positif, di mana faktor yang satu ini mempengaruhi valuasi startup dengan cara yang positif. Dengan kata lain, semakin banyak faktor positifnya, semakin tinggi pula nilai valuasi sebuah startup. Nah, beberapa hal yang termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah transaksi, reputasi, prototipe, penghasilan, penawaran, dan permintaan, dan seluruh distribusi dan hotness of industry. Yang kedua ada faktor negatif, di mana jika faktor positif itu mempengaruhi valuasi dengan menambah nilainya, faktor negatif itu bekerja dengan cara kebalikannya.
Nah, di mana semakin banyak faktor negatif, di mana semakin kecil nilai valuasi startup. Nah, dari beberapa hal yang bisa mempengaruhi nilai valuasi secara negatif, antara lain adalah industri yang buruk, di mana margin rendah, tingkat persaingan, manajemen not up to set, dan produk dan keputusasaan. Selanjutnya, next. Nah, yang kedua ada faktor lainnya. Nah, di sini ada beberapa faktor lainnya. Di antaranya yang pertama ada daya tarik. Nah, di mana dari semua hal yang kemungkinan ada dalam petunjuk kepada investor itu, di mana ada daya tarik. Nah, di mana daya tarik ini adalah hal nomor satu yang akan meyakini mereka, di mana investor itu lebih tertarik. Yang kedua ada reputasi. Nah, di mana reputasi itu adalah nama baik. Nah, jika dikatakan dengan kata perusahaan itu, maka reputasi perusahaan adalah nama baik perusahaan di kalangan masyarakat luas, di mana reputasi perusahaan itu merupakan persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan seluruh kegiatan bisnisnya. Yang ketiga itu ada pendapatan. Nah, di mana pendapatan ini lebih penting dari startup B2B daripada startup konsumen. Di mana pendapatan membuat perusahaan lebih mudah untuk dinilai. Di mana contohnya itu jika menjalani bisnis yang menjual bahan pakaian dan kita melakukan penjualan ke store-store atau bisnis fashion yang ada. Yang terakhir itu ada saluran distribusi, di mana meskipun produk kita mungkin masih dalam tahap awal, mungkin sudah memiliki saluran distribusi untuk itu. Nah, di mana secara umum saluran distribusi itu adalah pembagian atau penyaluran produk ke pihak-pihak terkait seperti pelanggan. Nah, di mana saluran yang biasa disebut itu dengan kata lain distribusi channel. Nah, sebagian produk dalam bentuk barang. Nah, di mana pelanggan itu dalam rantai distribusi itu bisa berarti individu, gerai rental, grosir, dan pengecer. Nah, selanjutnya next. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor penyebab kegagalan scaling state startup. Ada 10 faktor yang menyebabkan kegagalan scaling state. Yang pertama ada produk belum sesuai dengan keinginan user. Nah, seperti yang kita ketahui, bagaimanapun kita ini bukanlah user. Jadi, kita harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh user, apakah sudah sesuai dengan produk yang kita berikan. Yang kedua yaitu mengenai burn money atau menghambur-hamburkan uang untuk promosi murah. Nah, biasanya secara tidak disadari orang-orang itu mengira jika semakin besar biaya promosi, maka semakin besar pula effort yang akan didapatkan. Jadi, persepsi tersebut harus diubah karena bukan biaya promosi yang besar yang membuat effort itu besar. Effort yang bagus untuk startup tersebut, jika ingin menaikkan produk itu harus efisien tanpa mengeluarkan biaya yang besar atau membuat effortnya itu bagus. Yang ketiga yaitu kualitas produk yang tidak terkontrol, yang dimana di saat produk yang dijalankan sudah memiliki user yang cukup banyak dan memiliki nilai jual yang tinggi, namun terkadang startup itu terlena terhadap titik aman tersebut. Jadi walaupun begitu, produk yang sudah matang namun tetap harus dilakukan riset yang lebih jauh. Yang keempat itu penyebab karena founder atau salah satu founder itu keluar. Nah, untuk membangun startup yang dimana merupakan sebuah perjalanan panjang, jadi ketika gairah untuk membesarkan startup itu sudah mulai surut, ditambah salah satu founder menyerah untuk melanjutkan perjalanan, disitulah keyakinan founder itu diuji. Yang kelima yaitu model bisnis yang belum cocok atau kurangnya riset. Jadi persaingan yang ketat itu menuntut startup harus terus kreatif dan menciptakan produk yang menjadi solusi yang paling efisien untuk masyarakat. Yang dimana menemukan model bisnis yang tepat juga menjadi tugas yang kadang diabaikan. Padahal itu penting untuk tetap mendapatkan dana dari produk yang dihasilkan.
Yang keenam, kesalahan dalam investasi. Nah, mendapat dana investasi menjadi banyak impian startup. Jangankan sampai terjebak pada eh, investor, klasul-klasul investor karena juga jumlah investasinya. Jadi beberapa startup itu bahkan mau menerima investasi dalam bentuk hutang yang malah merugikan perkembangan startup nantinya. Yang ketujuh yaitu ketidakpahaman pengolahan perusahaan dan hanya fokus ke produk. Jadi ketika startup itu menerima dana investasi, itu artinya kepemilikan sudah dibagi. Nah, jadi setiap keputusan yang dibuat perlu melewati persetujuan dari investor. Menjadi bencana jika investor itu terlalu banyak campur tangan tetapi tidak memiliki kompetensi yang cukup pada bisnis yang dijalankan oleh startup. Yang kedelapan yaitu terlalu fokus pada perkembangan jumlah pengguna atau mengabaikan modal bisnis dalam jangka panjang. Jadi contohnya seperti saat iPhone pertama kali rilis, Steve Jobs itu tidak hanya mempresentasikan produk iPhone saja, namun juga membocorkan sedikit bagaimana iPhone selanjutnya akan berkembang, sehingga pengguna-pengguna memiliki harapan yang besar jika produk iPhone akan semakin baik lagi dikarenakan teknologi mendatangnya sudah dalam tahap pengembangannya. Jadi tidak hanya berfokus pada perkembangan jumlah pengguna saja. Yang kesembilan, pasar belum terbentuk dan sulit dalam pendanaan. Jadi ketika startup itu memiliki tingkat kepedean yang kelewat tinggi, seperti itu, terhadap produk yang dibangun, ternyata setelah launching, pasar belum terbentuk dan tidak ada yang menggunakan produk mereka. Nah, pendanaan dari investor untuk operasional produk pun sulit didapat karena valuasi market yang rendah. Yang terakhir, yaitu mengabaikan kompetensi pasar. Jadi setelah mendapatkan suntikan dana dari investor, biasanya startup itu akan fokus untuk mencari pelanggan sebanyak-banyaknya agar target bisa terpenuhi secara cepat. Jadi seringkali startup mendapatkan job yang menjanjikan, namun tidak memiliki anggota yang cukup dan kemampuan anggota belum mencukup untuk memasakkan proyek itu dikerjakan. Jadi proyek yang dipaksakan akan mengabaikan rusaknya manajemen yang sebelumnya sudah tertata rapi, semisal yang dulu hanya mengerjakan back end karena ada proyek iOS, maka dia harus belajar iOS terlebih dahulu, sehingga saat proyek berlangsung waktu terbuang saat sedang belajar hal baru tersebut. Untuk materi selanjutnya mengenai menghitung menggunakan metode scaling stage akan dijelaskan oleh Indah. Pada Indah saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini Ina akan menjelaskan bagaimana cara menghitung menggunakan metode scaling state valuation. Metode penentuan nilai valuasi berdasarkan scaling state merupakan metode yang digunakan apabila sebuah startup telah memiliki pendapatan. Perhitungan metode scaling state dengan membandingkan pendapatan kompetitor dibagi dengan profit startup tahun pertama untuk mendapatkan multiplier. Pada kasus startup Konserku, menggunakan multiplier 1 karena tidak ditemukannya data nilai valuasi startup lain sebagai pembanding. Nah, di sini merupakan tabel analisa komparatif laporan laba rugi Konserku tahun 2019 sampai 2021. Next. Berdasarkan tabel proyeksi keuangan di atas, maka dapat diperoleh beberapa uraian, di mana revenue di tahun pertama sebesar 199.900 telepon, server, internet, transportasi, sewa studio, dan lain-lain diperoleh dari biaya yang dikeluarkan Konserku selama 1 tahun. Yang ketiga, net profit diperoleh dari revenue dikurangi dengan total expense. Nah, setelah mendapatkan hasil, maka selanjutnya adalah proyeksi laporan keuangan Konserku. Proyeksi laporan keuangan merupakan bentuk perencanaan keuangan di mana proyeksi juga akan memudahkan startup dan investor melihat apa yang akan terjadi berapa tahun yang akan datang.
Semua perencanaan keuangan membutuhkan proyeksi penjualan karena penjualan atau pendapatan merupakan titik awal aktivitas perusahaan. Maka penting untuk mengetahui tingkat rata-rata pertumbuhan penjualan atau sales growth. Kemudian di sini kita akan menghitung compound annual growth rate konserku, di mana dengan rumus ending value dibagi dengan beginning value, kemudian pangkat 1/3, 3 diperoleh dari 3 tahun perhitungan laporan dari konserku, dikurangi dengan 1, sehingga diperoleh hasil 20,5%. Nah, setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus compound annual growth rate, maka diketahui persentase laporan keuangan konserku adalah 20,5%. Dengan demikian, diproyeksikan ke depan 20,5% agar laporan keuangan startup konserku balance. Next. Nah, di sini merupakan tabel kedua mengenai presentase dari laporan keuangan konserku yang telah dikalikan dengan 20,5% setiap tahunnya. Dari laporan terakhir tahun 2021, contohnya ya teman-teman, pendapatan jasa pada tahun 2021 senilai 350 juta. Nah, setelah dikalikan atau ditambah 20,5%, maka diperoleh proyeksi 421.750.000 pada tahun 2022. Begitu selanjutnya pada tahun 2023, 2024, 2025, sampai 2026. Nah, berdasarkan perhitungan compound annual growth pada laporan keuangan laba rugi konserku dalam 5 tahun mendatang, kita telah mengukur nilai valuasi keuangan pada startup ini menggunakan formula present value menggunakan perhitungan sebagai berikut. Mungkin teman-teman bisa melihat rumusnya. Next. Rumusnya bisa dilihat PV atau present value sama dengan FV kali 1 dibagi 1 plus I. I itu diperoleh dari persentase dari nilai yang telah kita hitung tadi sebesar 20,5% di pangkat 5 karena kita menghitung selama 5 tahun. Jadi hasilnya ini angka 476.361.338 rupiah ini diperoleh dari net profit pada tahun 2026 yang telah kita hitung pada proyeksi laporan keuangan, sehingga diperoleh hasil 187.210.005 rupiah, 83. Nah, berdasarkan hasil perhitungan ini dari formula present value, nilai startup konserku saat ini adalah 187.210.005 rupiah, 83. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai scaling state valuation. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan, bisa tuliskan di kolom komentar. Kami akan bantu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.